kegiatan kita tambah semangat, Bapak akan memberikan sebuah ice breaking dulu. Jadi Bapak minta kalian bisa mengikuti yang Bapak instruksikan. Ice breakingnya yaitu berkaitan dengan kata semangat. Jadi kata kuncinya cukup kalian menyebutkan angka 1. Angka 1 Bapak menyebutkan, kalian menyebutkan se. Yang kedua, angka yang kedua menyebutkan ma. Yang angka ketiga yaitu ngan. Bisa paham ya? Jelas paham? Kalau Bapak angkat angka 1 kalian menyebut se. Yang kedua ma. Yang ketiga ma. Paham ya? Kita mulai. Se. Ma. Masih kurang konsentrasi. Coba lagi. Se. Ma. Masih kurang konsentrasi. Ayo cepat. Se. Ma. Se. Ma. Masih ada. Ulangi. Se. Ma. Sangat. Masih kurang. Lagi. Biar semangat lagi. Se. Ma. Se. Ma. Ma. Oke, udah semangat belum? Kita coba sekali lagi. Se. Ma. Se. Ya. Kayaknya kalian masih belum fokus. Sekali lagi. Se. Ma. Se. Ma. Ngan. Ma. Ngan. Nah, kita langsung lanjut ke materi yang akan kita tampilkan pada hari ini. Sebelum Bapak lanjutkan materi yang akan Bapak tampilkan, Bapak akan mengingatkan dulu materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Ada yang masih ingat pelajaran yang sebelumnya berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara? Ada yang bisa mengulas kembali untuk melanjutkannya, untuk mendengarkan pada pagi hari ini? Ada yang bisa dari kalian untuk menyebutkan? Oke, bisa? 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi peraturan di lingkungan sekolah. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi peraturan di lingkungan sekolah. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi peraturan di lingkungan masyarakat. Peserta didik mampu mengidentifikasi peraturan di negara. Oke, kalau beri aplaus dulu untuk. Oke, boleh Bapak tambahkan sedikit. Jadi berkaitan Pancasila sebagai dasar negara. Karena judul besarnya yaitu peraturan di negaraku. Ada yang tahu tentang peraturan? Apa itu aturan? Peraturan itu apa? Ada yang tahu? Bisa? Peraturan? Peraturan yaitu adalah segala sesuatu hal yang berkaitan yang akan kita lakukan apabila bertentangan dengan hukum, itu adalah suatu aturan yang akan memberikan sanksi. Jadi dengan adanya aturan kita bisa melakukan kegiatan dengan baik. Kalau tanpa ada aturan kita akan melakukan kegiatan itu, orang bisa semena-mena dengan kita. Dengan adanya aturan kegiatan kita bisa jalan dengan baik. Oke, Bapak melanjutkan. Selain dari aturan, kalau dari negara ada yang ngerti yang berkaitan dengan negaraku? Kalau negara apa kaitannya atas nama negara? Negara yaitu adalah suatu wilayah yang diakui oleh dunia secara menyeluruh atau global. Nah, di sini Bapak akan tampilkan materi kita yaitu Pancasila, Pendidikan Pancasila kelas 8. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta untuk rekan desa atau siapa yang bisa membacakan pembelajaran kemarin, Bapak minta bantu. Boleh?
kita poin pertamanya yaitu A. A yaitu peraturan di rumahku, di sekolahku, lingkunganku, dan negaraku. Dengan materi kita, Bapak akan tampilkan video pembelajarannya dulu. Oke, nah ini videonya kalian saksikan dengan penuh semangat dan juga konsentrasi. Apa jadinya kalau dalam kehidupan ini tidak ada aturan? Inilah dampaknya. Apa jadinya kalau dalam kehidupan ini tidak ada aturan? Seperti yang diketahui, kehidupan di bumi ini sangat erat kaitannya dengan aturan. Hampir di semua tempat memiliki aturan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi, mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, dan seterusnya. Tidak hanya sampai di situ, aturan yang bersifat mengikat juga bisa ditemukan dalam institusi pendidikan, pengadilan, kantor, tempat wisata, hingga lalu lintas di jalan. Hal inilah. Oke, dari video yang sudah ditampilkan tadi sedikit banyak kalian ada yang kalian tangkap dari menyaksikan video tersebut. Ini kaitannya dengan aturan. Jadi Bapak akan menyampaikan materi yaitu peraturan yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Jadi kalian nanti Bapak beri tugas, tapi sebelum Bapak beri tugas, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan peraturan yang ada di lingkungan rumahku, sekolahku, dan lingkunganku dan negaraku, yaitu poin A. Jadi di bab yang saat ini yang kita lakukan yaitu berkaitan dengan aturan-aturan. Jadi sedikitnya Bapak akan menjelaskan sedikit aturan yang ada di mana-mana, mulai dari rumah, sekolah, lingkungan sekitar hingga tingkat negara. Dengan adanya aturan, kehidupan menjadi teratur, yaitu aturan yang ada di rumahku. Jadi Bapak ulas kembali. Setiap rumah tangga memiliki seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti yang Bapak ulas tadi, yang bertujuan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan kondusif. Maksudnya harmonis. Peraturan di sekolahku. Jadi setiap sekolah memiliki aturan khusus. Dimanapun itu berada, itu pasti ada aturan khususnya. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, atau aturan-aturan ini yang melibatkan semua warga sekolah tanpa terkecuali. Jadi harus berlaku untuk semua warga sekolah. Nah, next kita lanjut. Kalau tidak ada yang ditanyakan, peraturan yang ada di lingkunganku atau lingkungan masyarakat, seperti yang Bapak ulas yang di awal tadi secara lisan. Jadi masyarakat memiliki aturan-aturan yang mengatur sebagai aspek kehidupan bersama. Aturan-aturan ini yang dibuat oleh lembaga seperti RT, RW, pemerintah daerah. Itu berkaitan yang ada di lingkungan, yaitu AS. Bapak lanjutkan peraturan di negaraku. Kalau kita, negara kita apa? Indonesia dengan keberagamannya membutuhkan aturan yang jelas, menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Aturan-aturan ini mulai dari tingkat lokal hingga nasional berperan penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Bapak minta kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan dengan menggunakan kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Bapak minta kelompoknya bisa bergabung sesuai dengan tempat tidurnya pada kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan memberikan tugas. Jadi kalian kerjakan, kalian diskusikan, nanti kalian bisa presentasikan di depan dan sedikit menjelaskan, dan siapa nanti ada yang ingin bertanya, kalian bisa menjawabnya. Jadi dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini,
buku paket halaman 68. Coba kalian baca-baca dulu yang berkaitan dengan aturan di negara hukum. Nanti Bapak akan kasihkan tugasnya. Kalian baca dulu dan kalian pahami dulu. Nanti Bapak akan berikan tugasnya. Nah, yang belum tadi halaman 68. Oke, nah ya, sambil kalian membaca dari buku paket, Bapak bagikan tugas kalian. Nanti kalian kerjakan untuk materinya, kalian cari berdasarkan buku paket dan juga pemahaman kalian dari video tadi nah ya. Jadi banyaknya kalian bisa menjawab ini tugas yang Bapak berikan. Kerjakan secara bersama-sama, diskusi. Jangan kerjakan secara individu. Kerjakan berdasarkan secara kelompok. Belajar untuk bermusyawarah. Oke? Kelompok berapa? Nanti dibuatkan nama-namanya, nanti dia bisa langsung Bapak beri penilaian. Dijabarkan dari materi yang Bapak tugaskan.
Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Jadi setiap aturan tadi yang dilakukan sudah lewat jam malam itu merupakan suatu aturan dalam keluarga. Jadi alasan mereka tadi yaitu karena mereka beranggapan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anaknya tidak boleh melebihi batas waktu itu untuk menciptakan kedisiplinan dan juga menjaga keselamatan dan juga agar bisa fokus dengan apa yang disampaikan untuk menjaga amanah. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah dari kelompok 1, kelompok berapa lagi yang akan masuk? Atau bukan duluan? 3 apa 2? 2. Ya, oke, 3 dulu. Nah, boleh perkenalkan diri dulu sebelum mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Suaranya kencang. Jadi berkaitan dengan peraturan yang ada di masyarakat. Yuk. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada penjelasan nggak tadi? Ada? Boleh, nomor 1 boleh hidup tanya, coba. Apa pertanyaannya? Kenapa peraturan harus dipatuhi oleh setiap warga? Coba. Peraturan di masyarakat yang menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan bagi semua warga. Tanpa peraturan masyarakat akan
tidak boleh merokok. Sebab membuang sampah pada tempatnya, 5 tidak boleh membolos. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tadi silakan. Jelaskan mengapa peraturan sekolah sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Siapa kelompok pertama tadi? Kelompok 3 yang bertanya. Coba aku ulangi. Mari, kelompok 3. Jelaskan mengapa peraturan sekolah sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Mengapa peraturan di lingkungan sekolah sangat penting diterapkan di sekolah? Kenapa? Dari kelompok ini. Peraturan sekolah penting karena dapat menciptakan lingkungan tertib, yang tertib, aman, dan kondusif untuk proses belajar mengajar. Dengan adanya peraturan, siswa dapat belajar disiplin, tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Selain itu, peraturan juga mencegah terjadinya pelanggaran dan dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan bersama. Oke, bisa dikatakan. Jadi kesimpulannya itu untuk menjaga kenyamanan dan keamanan. Jadi dengan adanya aturan yang ada di sekolah itu membuat semua kondusif. Jadi untuk belajar mengajarnya tidak saling terganggu atau nyaman. Nah, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Dan kelompok 2 masih ada yang ingin disampaikan lagi? Tambah lagi? Oke. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya materi yang Bapak kasih tugas tadi kumpulkan ke depan. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin mengabsen dulu karena di awal tadi, karena saking dihasilkan sampai lupa mengabsen kalian. Jadi Bapak akan absen berdasarkan nomor urut yang pertama, yaitu Bapak absen dulu atas nama Andin. Ada? Iya. Oke. April. Bima. Hadir. Arya. Ada Bima. Hadir. Arya. Aduh. Bunga. Carla. Fari. Nah, dari yang kalian tangkap posisinya dari materi tadi, Bapak minta kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang. Jadi, Bapak ingatkan, mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas materi pengertian tata peraturan perundang-undangan. Jadi, materi berikutnya yaitu pengertian tata urutan perundang-undangan. Jadi, sampai di sini Bapak tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan atau materi yang telah Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan di lingkungan kalian sehari-hari dan sampai kalian bisa menerapkannya secara utuh di luar nanti sampai langsung cita-cita kalian. Nah, materi pertemuan